Ayat ini memberikan isyarat bahwa setiap tangan-tangan yang menengadah, meminta, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, yakinlah Allah tidak akan membiarkan tangan-tangan itu turun tanpa membawa apa-apa. Tidak akan Allah biarkan tangan-tangan itu turun setelah berdoa dengan tangan yang kosong. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fahuwal muhtadi wa man yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. نصلي ونسلم على هذا النبي الكريم سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال الله تعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Sesungguhnya segala puji hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Kita memuji kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon pertolongan, memohon petunjuk dan memohon ampun hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Serta Allah pula lah yang telah memberikan kepada kita semua anugerah berupa nikmat sehat, nikmat usia, nikmat meminta memohon hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan nikmat mempunyai sandaran yang mana sandaran itu tidak ada yang lebih kuat, tempat bergantung yang lebih kuat hanya Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu pula kepada para keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, atba'ut tabi'in, sampailah kepada kita selaku umatnya, yang mana mudah-mudahan kelak kita mendapatkan syafa'atul ulma dari beliau di yaumul jaza wal hisab. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Suatu ketika para sahabat bertanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang di mana keberadaan Allah Subhanahu wa taala, di mana posisi Allah, di mana kedudukan Allah Subhanahu wa taala. Lantas Allah langsung menjawabnya melalui sebuah firman-Nya dalam ayat Al-Qur'an suratul Baqarah ayat 186. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib
Dan apabila mereka bertanya kepadamu wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang aku, maka fa inni qarib, sampaikan kepada mereka bahwasannya sesungguhnya aku adalah dekat. Dekatnya Allah dengan hamba-hambanya bukan dekat secara fisik, akan tetapi dekatnya Allah dengan hamba-hambanya dekat pertolongannya, dekat ijabah doanya, dekat mengabulkan segala permintaan-permintaan hambanya. Bahkan di ayat lain dikatakan wa huwa ma'akum aynama kuntum, Dia Allah bersamamu dimanapun engkau berada. Allah melanjutkan firman-Nya, ujibu da'watad da'i idza da'ani, aku mengijabahi, mengabulkan doa-doa hamba-hambaku siapapun dari mereka yang berdoa meminta kepadaku. Allah di sini menjelaskan bahwa Ia Maha mendengar, Ia Maha mengetahui, dan Ia Allah Maha mengabulkan terhadap segala permintaan hamba-hambanya dengan kehendaknya, sesuai dengan apa yang dikehendakinya. Karena cara Allah mengabulkan doa bermacam-macam. Yang pertama, hamba-hamba Allah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ada yang Allah langsung kabulkan saat itu juga. Itu cara yang pertama, Allah mengabulkan doa hambanya. Ada cara yang kedua, Allah mengabulkan doa hambanya dengan cara digantikan dengan yang lebih baik. Hambanya meminta A, namun Allah berkehendak B. Mengapa demikian? Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Dia Allah Maha mengetahui dan sedangkan engkau tidak mengetahui. Lalu cara Allah yang ketiga dalam mengabulkan doa hambanya dengan cara ditunda. Bisa jadi seorang hamba berdoa hari ini mengangkat tangannya, ya Rabb, ya Rabb, Allahumma rzuqna, Allahumma rzuqna. Dia meminta rezeki A, meminta rezeki B, meminta rezeki C, dan seterusnya. Allah bukan tidak mendengar, Allah bukan tidak mengetahui. Allah mendengar, Allah mengetahui, akan tetapi waktu mengijabahnya, waktu mengabulkannya belum saat itu yang terbaik, maka ditunda oleh Allah Subhanahu wa taala. Kapan dikabulkannya? Itu adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi di dunia, bisa jadi nanti di akhirat. Itu adalah haknya Allah Subhanahu wa taala yang kita tidak pernah tahu. Lagi-lagi wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Lalu cara Allah yang keempat untuk mengabulkan doa hambanya adalah diganti dengan dihapuskannya segala keburukan-keburukan kita, diampunkannya segala dosa-dosa kita. Inilah cara Allah yang keempat untuk mengabulkan doa hamba-hambanya. Syarat agar dikabulkan doa kita, syarat agar diijabahi doa-doa kita adalah Allah melanjutkan firman-Nya, falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Dua syaratnya. Yang pertama, falyastajibu li, kita bangun ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tunaikan segera apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak ternyata perintah-perintah Allah, banyak ternyata seruan-seruan Allah yang masih kita abaikan dan kita lalai terhadapnya. Falyastajibu li, segera menuju panggilannya Allah Subhanahu wa taala. Banyak orang-orang yang dipanggil untuk melaksanakan sholat, akan tetapi ia masih menunda-nundanya. Banyak orang yang dipanggil untuk melaksanakan sholat segera, dia masih menyibukkan dirinya dengan hal-hal lain di luar panggilan Allah Subhanahu wa taala. Seruan azan,
syariatnya adalah suara manusia, akan tetapi hakikatnya adalah panggilan Allah Subhanahu wa taala. Maka bersegeralah menuju panggilan Allah Subhanahu wa taala. Bukan doa kita yang tidak didengar oleh Allah. Bukan Allah tidak tahu rintihan kita setiap malam. Bukan Allah tidak tahu apa yang menjadi hajat-hajat kita. Akan tetapi terkadang pertolongan Allah, ijabah doa kita itu datang di detik-detik terakhir. Mengapa demikian? Karena kita yang ternyata sering mengakhir-akhirkan panggilan Allah Subhanahu wa taala. Syarat yang kedua adalah wal yu'minu bi, tingkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tingkatkan keyakinan kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Agar apa? La'allahum yarshudun, agar kita semua mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Di ayat lain juga Allah berfirman dalam surah Ghafir ayat ke-60. Allah berfirman, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Allah berfirman kepada kita semua, ud'uni astajib lakum. Panggillah aku, bermohonlah kepadaku, berdoalah hanya kepadaku, maka astajib lakum, aku pasti akan mengijabahi setiap doa-doa kalian. Ayat ini menarik hadirin. Ayat ini memberikan isyarat bahwa setiap tangan-tangan yang menengadah, meminta, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, yakinlah Allah tidak akan membiarkan tangan-tangan itu turun tanpa membawa apa-apa. Tidak akan Allah biarkan tangan-tangan itu turun setelah berdoa dengan tangan yang kosong. Allah akan menjanjikan ijabahnya dengan kriteria seperti tadi. Beberapa hal yang mesti diperhatikan. Ada yang langsung diijabah, ada yang ditunda, bahkan diganti dengan yang lebih baik. Bagaimana konsekuensinya ancaman dari Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang enggan berdoa, enggan meminta kepada Allah Subhanahu wa taala? Innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri, tidak mau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, padahal doa disebutkan ad-du'a mukhul ibadah. Doa itu adalah sebagian daripada ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah hadirin senang ketika diminta. Inilah perbedaan Allah Sang Khalik dengan kita makhluk. Allah semakin diminta semakin senang. Kita makhluk semakin diminta semakin muncul, nampak terasa tidak senangnya. Allah semakin diminta semakin dikabulkan, diberikan apa yang diminta oleh hamba-hambanya. Bedanya jauh dengan kita. Kita belum tentu ketika minta kepada makhluk, makhluk itu akan mengabulkan apa yang kita inginkan. Inilah Allah Tuhan kita, Zat yang Maha Rahman, Zat yang Maha Rahim. Saking inginnya diminta, saking inginnya yang dipanggil oleh hamba-hambanya, sampai memberikan ancaman, siapa orang yang tidak mau berdoa, beribadah melalui doa kepadaku, maka aku akan masukkan dia ke dalam neraka jahanam, di dalam neraka yang penuh dengan kehinaan. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Maka hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, korelasi daripada dua ayat yang tadi disampaikan. Yang pertama, Allah menegaskan dalam suratul Baqarah bahwa posisi Allah dengan kita hamba-hambanya itu dekat, bahkan sangat dekat. Bukan dekat secara arti fisik, akan tetapi dekat pertolongannya, dekat pendengarannya dengan setiap doa-doa kita, dekat dalam mengabulkan, mengijabah setiap permintaan kita. Lalu Allah senang ketika dipanggil oleh hamba-hambanya dalam doa, ya Rabbana, ya Rabbana, ya Rabbana. Allah senang dipanggil oleh hamba-hambanya. Lalu saking senangnya Allah dipanggil oleh hambanya, diminta oleh hambanya,
maka astajib lakum, Allah memberikan kepastian bahwa setiap siapa, lisan manapun yang meminta kepada Allah Subhanahu wa taala pasti diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan konsekuensinya adalah siapa yang tidak mau berdoa, Allah membencinya. Berarti bisa dapat diartikan yang tidak mau berdoa berarti ia tidak butuh dengan Allah. Yang tidak mau berdoa, ia tidak butuh pertolongan Allah. Yang tidak mau berdoa, ia tidak butuh dengan kekuatan dari Allah Subhanahu wa taala. Ia telah menyombongkan dirinya. Ia tidak mau berdoa itu merupakan cermin bahwa sesuatu yang terjadi dalam hidupnya, kesuksesan yang terjadi pada dirinya, kekuatan yang ada pada dirinya, kita bisa beramal soleh tanpa berdoa, tanpa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, itu sifat sombong daripada diri seorang hamba karena merasa mampu tanpa ada pertolongan Allah di tengah-tengah kita semua. Maka pada akhirnya marilah kita sama-sama beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala melalui salat yang 5 waktu, dan jangan tinggalkan setelahnya salat. Jangan langsung meninggalkan tempat salatnya, akan tetapi duduk sebentar berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala seraya di penutup rangkaian ibadah salat kita. Jangan lupa tutup dengan permintaan melalui doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan bukan hanya setelah selesai sholat saja, dimanapun kita berada, jangan lupa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini sebagai bukti bahwa kita orang yang lemah, orang yang tidak mampu apa-apa, orang yang tidak punya apa-apa tanpa kekuatan daripada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله صادق الوعد الأمين. اللهم فصل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته لعلكم ترحمون. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم أجمعين، آمين يا الله يا رب العالمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. اللهم سلمنا والمسلمين وعافنا والمسلمين واكفنا وإياهم شر مصائب الدنيا والدين. اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان
وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقيموا الصلاة.